برها وبرها أن الله يرحم وأن الله يرحم المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuru syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qala wa fi'la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa nabiyuhu bil maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi tasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa sahbihi alladhina fazu bil iqtida wal jihad wa ghairihi fanaru darajatil ulama ba'd. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Bil khusus para guru, para muallim, para pendidik dan juga Dewan Takmir Masjid Sinai Bukit Dahlia dan segenap masyarakat Bukit Dahlia. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan karunia, rahmat, kasih sayang, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui nasihat-nasihat yang tersirat dan tersurat di dalam kitab Bidayatul Hidayah sekaligus Muraqil Ubudiyah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah, bimbingan, taufik dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hukmu man yudhiru lakas shadaqah. Fakaifa man yujahiruka bil adawah. Hadza ini yang disebut di depan lebih dulu bahwa Allah tidak akan menjadikan kita dikuasai, maka untuk hal itu kita harus mewaspadai dosa yang kita lakukan dan juga peduli dengan kita orang-orang yang hanya manis di bibir, lain di hati, orang-orang yang hanya mengambil manfaat kepada kita tanpa mau memberi manfaat kepada kita, mengambil manfaat dari kita, tidak mau memberi manfaat kepada kita. Atau itu bisa jadi hukuman dari Allah untuk kita karena dosa-dosa kita.
Dan juga Imam Ghazali memberikan perhatian, peringatan, wanti-wanti, hati-hati kamu bergaul dengan ahli fikih, para pembicara fikih, orang-orang yang menyampaikan fikih di zaman sekarang. Pila lagi atau begitu pula orang-orang yang sibuk mempermasalahkan khilafiyah dalam masalah furu. Gitu. Imam Ghazali memberikan wanti-wanti kepada kita, hindari orang-orang yang senangnya mempermasalahkan masalah furu. Kadang-kadang hal-hal kecil dalam masalah furu diperbesar untuk menyerang, menghujat, memperolok, mencemooh kepada orang lain. Dan juga orang-orang yang sibuknya mujadalah, debat. Dan hati-hati juga kepada mereka, karena hasud mereka ini memperhatikan, memonitor kita untuk melihat celah, kesalahan dan kekurangan kita, lalu kemudian menyerang kita. Jadi hati-hati, kita harus bisa memanage sikap kita. Jangan balik menyerang, jangan balik menghujat, jangan balik mempermasalahkan, jangan balik mencemooh mereka. Karena bisa jadi itu yang mereka tunggu, yang nantinya nih istilahnya playing victim, kalau bahasa anak sekarang itu ya. Dan seterusnya. Nah, itu semua yang disebut, yang sudah diceritakan, hukmu man yudhiru laka shadaqah, adalah gambaran hukum orang yang menyatakan diri, saya teman, saya adalah sahabat. Jadi orang yang sudah mengikrarkan diri, mengakui bahwa dirinya itu sahabat kita, saudara kita, tapi sikap-sikapnya masih seperti itu, hanya nuntut diperhatikan tanpa memerhatikan, nuntut diperdulikan tanpa mau memperdulikan kita, nuntut mau ditolong tanpa mau menolong. Ketika ada salah di kita, di angkatan mereka sendiri tanpa mau mengakui salah, gitu. Celak kita yang kecil, gitu, yang bagaikan hanya kulit buah korma yang sangat tipis, atau bagaikan titik mata korma, buah biji korma yang sangat kecil, tetap dianggap besar, permasalahkan. Jangan kata ada salah, tanpa salah pun dicari-cari kesalahan. Nah, itu sikap orang yang menyatakan diri sahabat, saudara kepada kita, bisa sampai seperti itu. Fakaifa man yujahiru kabil adawah, apalagi nantinya orang yang memang memusuhi kita terang-terangan. Jadi tetap harus hati-hati kita ini. Pengertian hati-hati ini juga luas, nanti ke depan akan dijelaskan. Qala Al-Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah, Imam Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah ta'ala berkata di dalam Bahar Kamil Maju, fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqoka alfa marratin.
kalau tidak salah wajarnya mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Fahdar aduwa kamaratan. Nah, itu masuknya. Wahdar sodiqo kalfa maratin. Falarubaman kolaba sodiqo fakana rupabil madara. Falarubaman kolaba sodiqo fakana rupabil madara. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bukan mau mengkaji baharnya ya, isinya, nasihatnya. Fahdar, hati-hati kamu aduaka terhadap musuh kamu. Maratan, tingkat kehati-hatiannya satu level saja. Tapi wahdar sadiqoka alfa maratin. Justru kamu harus lebih hati-hati 1000 kali lipat terhadap orang yang mengikrarkan diri sebagai sahabat, sebagai teman. Kenapa? Karena yang namanya musuh, walaupun memusuhi kita, dia tidak tahu dalaman kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Sebaliknya sahabat, dia tahu urusan dalaman kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Maka tingkat kehati-hatian terhadap teman itu 1000 kali lipat dibanding terhadap musuh. Palarubaman kolaba sodik, karena bisa jadi siapa tahu esok lusa, kemudian hari, minggu depan umpamanya seorang teman berbalik, yang tadinya teman dia malah memberikan madorot kepada kita, membahayakan kepada kita. Kata-kata Nabi, ahbib habibak hawanama. Ketika kita menyenangi seseorang, seperlunya saja. Wabgid bagi dok hawanama. Begitu juga ketika kita benci kepada seseorang, sekedarnya saja, seperlunya saja, jangan terlalu dalam, ya. Jangan gede-gede. Karena yang saat ini kita senangi bisa jadi esok hari berbalik, kita tidak menyenanginya. Sebaliknya, yang saat ini, hari ini membenci kita, bisa jadi esok hari dia suka kepada kita. Ini standar umum, ya. Jadi orang yang belum benar-benar ini kepada kita. Makanya jangan karena kita merasa akrab, merasa dekat dengan seseorang, gitu, kita terlalu dalam berbicara, terlalu dalam sampai curhat segala macam. Ada hal yang harus kita jaga rapat-rapat, ada hal yang memang hak dikasih tahu kepada orang lain, dan itu ada batasan-batasannya. Wa kadzalik qaula Ibnu Tamam, demikian pula Imam Ibnu Tamam berkata dalam masalah yang berkaitan yang sama di dalam Bahar Wafir, aduka min sadiqika mustafadun fala tastaqsiranna minas sahabi fa inna da'a aksaru ma tarahu yakunu minat to'ami awith sarobi. Aduka,
min sadiqika, musuh kamu, min sadiqika, dari sahabat kamu, mustafadun, bisa diambil faidah. Fala tastaksironna minas sahabi, maka jangan berusaha memperbanyak sahabat tanpa keperluan, kepentingan yang jelas, yang dalam pengertian dibina persahabatannya di jalan Allah, atas nama Allah, menjalin persahabatan karena ilmu, menjalin persahabatan karena dakwah. Selain itu, jangan terlalu dalam hal-hal yang memang tertentu saja. Fa inna da'a aksara mataruh yakunu minat tu'am wa wisarafi, karena penyakit, kebanyakan yang kamu lihat, penyakit itu keluar, timbul dari makanan dan minuman. Menurut kamu, dalam kacamata pandangan kamu, padahal penyakit yang terbanyak dari orang yang kita anggap sahabat lebih banyak ketimbang dari makanan atau minuman. Karena tingkat kerugian, bahaya yang ditimbulkan makanan minuman hanya sebatas dunia. Tapi tingkat kerugian, bahaya akibat teman ini bisa kebawa ke akhirat. Bisa sampai ke akhirat. Wa kana Abu Sa'id As-Sauri yaqulu, dan Imam Abu Sa'id yaqulu berkata, in aradta an tu'akhi rajulan, apabila kamu hendak menjadikan seseorang menjadi saudara, kamu mau menjadikan seseorang dijadikan saudara. Misalkan si Jaid ini, kita mau menjadikan Jaid sebagai teman, sahabat, garis miring saudara, saudara sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, maka faqdibhu, kasih dia marah, bikin dia marah, jadikan dia marah kepada kita. Jadi kita bersikap yang membuat dia marah kepada kita. Tuh, ujinya seperti itu. Ini orang mau berteman dengan kita, dan kita juga mau menjadikan dia teman. Kita mau menerima dia sebagai teman kita. Uji, bikin dia marah kepada kita, atau lakukan sikap yang kita lakukan ini yang bisa membuat dia marah. Sumadasa alaih man yas'aluhu anka, lalu cari orang yang nyusup tanpa sepengetahuan dia, biar bertanya kepada dia. Kita mau membina sahabat dengan Jaid, terus bikin dia marah kepada kita. Lalu cari orang, misalkan Ahmad. Ahmad ini kita utus supaya nyusup, nyamar kepada Jaid. Nah, supaya Ahmad ini bertanya kepada Jaid tentang kita. Wa an asrori, tentang rahasia-rahasia kamu, tentang rahasia-rahasia kita. Ahmad ini suruh nanya ke Jaid tentang kita. Coba kamu ngobrol. Ahmad, coba kamu ngobrol dengan si Jaid. Ceritain, aku ini begini. Dari A sampai Z, sesuai yang kamu ketahui. Fa in qala khairan wa katama sirra, kalau Jaid ini
ketika mendapat kabar cerita dari Ahmad tentang kita, tentang kamu. Kalau di sini hitobnya muhatom ya, tentang kamu. Respon dia baik dan dia menyembunyikan rahasia kamu. Jadi si Ahmad ini suruh nanya ke Jaid tentang siapa kita, rahasia kita, apa-apa dari A sampai Z. Nah, kalau respon dari Jaid ini tentang kita baik, bahkan tidak menceritakan rahasia kita ke Ahmad, enggak. Jawabnya enggak tahu, misalkan kita mah enggak tahu apa-apa tentang si fulan misalkan tentang kita. Malah menyembunyikan rahasia kita kepada orang yang bertanya ini ke si Ahmad yang padahal utusan kita. Fashabhu, silakan kamu bersahabat dengan dia. Kalau sikap Jaid ini seperti itu, bersahabatlah dengan Jaid. Ketika ditanya sama penyusup nih yang orang kita, utusan kita yang khusus dikirim, jawaban Jaid bagus, respon Jaid bagus tentang kita dan tidak berani menyampaikan rahasia-rahasia kita, keburukan kita atau aib kita, maka silakan kamu bersahabat dengan si Jaid ini. Mafhum mukhalafahnya, kalau si Jaid ini, si rojul ini ketika ditanya menyampaikan blok, dijelasin kekurangan kita, rahasia kita sama orang yang bertanya ini, berarti orang seperti ini tidak layak dijadikan saudara. Orang seperti ini tidak layak dijadikan teman. Kalau diaplikasikan ke dunia bisnis sama, nggak layak dijadikan mitra bisnis kita, rekan bisnis kita. Tidak perlu kita menjalin kerjasama, kesepakatan, kemitraan dengan orang seperti itu. Wa qala Dunnun, dan Imam Dunnun al-Misri berkata, la khaira fi suhbati man la yuhibbu ayyaraka illa ma'suman. Tidak ada kebaikannya bersahabat dengan orang yang tidak menyukai engkau kecuali engkau seorang maksum. Artinya tidak ada nilai kebaikannya menjalin persahabatan orang yang sukanya melihat kesalahan dan kekurangan kita dan kemudian menyebarkan kekurangan dan kelemahan kita. Tidak ada manfaatnya, tidak perlu bersahabat dengan orang seperti itu. Artinya kalau kita sudah terlanjur punya teman seperti itu, sudah, jangan merasa ditinggalkan oleh teman. Apalagi memang udah dia pergi sendiri, itu lebih bagus tanpa kita yang mengundurkan diri. Seperlunya saja, sebatas hakul muslim alal muslim secara umum, sebatas saya hello ketika ketemu, assalamualaikum, nanya kabarin, sudah seperlunya saja. Wa man afsa sirra indal ghadab fahuwal lahim. Orang yang senang menyebar rahasia, mengekspos rahasia, mempublikasikan rahasia ketika dia marah. Kita ada teman, kalau lagi marah teh, wah apa aja diceritain, kita ini kemana-mana. Maka orang yang seperti itu
Al-laim, orang yang memang tercela, artinya tidak layak dijadikan teman. Sudah putus hubungan dengan nyamuk. Tidak perlu merasa rugi atau kita ini merasa gimana. Makanya tadi di atas, kalau kamu menjadikan seseorang sebagai saudara kamu, sebagai teman, sebagai sahabat, bikin dia marah. Bagaimana sikapnya dia ketika marah kepada kita? Ngoceh nggak dia tentang kita? Kalau ngoceh ya sudah, tidak perlu jadikan sahabat. Gitu. Wa qad qala ba'dul hukama, dan sebagian hukama berkata la tashab man yataghayyaru inda arba'in. Jangan bersahabat, kamu jangan bersahabat dengan orang yang berubah dalam 4 hal. Ya, dalam 4 hal ini berubah, jangan dijadikan sahabat. Inda godobi, ketika marah. Ketika dia marah, berubah sikapnya. Tadinya suka negor, jadi enggak negor. Tadinya suka nanya kabar, jadi enggak nanya kabar. Tadinya suka datang ke rumah, jadi enggak ada datang. Dah, ketok. 1. Kedua, inda ridho, ketika ridhonya dia itu kenapa? Kalau ridhonya sebatas ketika kita baik kepada dia, tapi sebaliknya tidak. Kalau kita ada kesalahan, misalkan kepeleset omongan atau sikap kita yang tidak membuat dia nyaman, berubah ridhonya kepada kita. Hanya ketika kita baik kepada kita, dia ridho kepada kita. Tidak layak dijadikan sahabat, tidak layak dijadikan teman, tidak layak dijadikan saudara. Wa inda tom'eh, ketika dia rakus. Berubahnya ketika dia rakus, ketika dia tamak, ketika dia mendapat nikmat besar, dia lupa kepada kita. Pengennya dia doang yang punya untung sendiri, yang bahagia sendiri, yang senang sendiri. Ngomong friend kepada kita, ngomong best friend. Kamu adalah best friendku. Tapi giliran dia ini hanya mementingkan diri sendiri. Dah. Apa? Contreng. Terakhir yang keempat, orang yang tidak pantas, tidak layak dijadikan teman ketika berubah dalam 4 hal. Yang keempatnya wahawa, dan hasrat keinginan dia, gejolak nafsunya dia berubah. Bal yang bagi ayakun nasidkul ukhwah, akan tetapi semestinya sahabat sejati itu sabitan ala ikhtilafil awal, tidak berubah dalam berbagai kondisi. Marah tidak mempengaruhi dia, tidak membuat dia berubah. Tadinya dia suka datang, tetap datang. Tadinya dia suka nanya, tetap nanya. Tadinya dia suka membantu kita, walaupun marah tetap membantu. Nah, ini sahabat sejati. Dan dalam 4 hal dia tetap tidak berbeda, tidak berubah. Itu teman sejati, sahabat sejati, saudara sejati, yang tulus persaudaraannya dengan kita. Kama qala ba'duhum fi Bahril Kamil, sebagaimana sebagian ulama berkata di dalam Bahar Kamil.
Wa taral karima idza tasarrama waslu. Yuhfil qabiha wa yudhirul ihsana wa taral laima idan qada waslu yuhfil jamila wa yudhirul buhtana wa tara al karima. Kamu bisa melihat orang yang mulia itu, orang yang terhormat, yang memiliki budi pekerti yang bagus, yang persahabatannya tulus, persaudaraannya tulus. Idza tasarrama waslu, apabila kamu memutus hubungan dengan dia, yuhbil qabiha, dia tidak mau menceritakan keburukan kamu. Wa yudhirul ihsana, malah yang diperlihatkan tetap kebaikan, ihsan yang baik-baiknya. Yang realitanya kan gitu. Menyebarnya keburukan kita itu justru karena orang yang pernah dekat dengan kita. Ini makanya omong kosong. Ya kan? Wa taral laima, dan kamu bisa melihat orang yang buruk itu, yang tercela itu. Idan qada waslu, apabila hubungannya selesai, pudar, rusak, yufil jamila wa yudhirul buhtana. Ulangi, kalau yang mulia, orang yang teman sejati, walaupun sudah putus, tidak mau menceritakan keburukan, tetap baik aja, caranya baik, ceritanya baik tentang kita. Ini yang mulia, yang teman sejati, sahabat sejati, saudara sejati. Sebaiknya yang tercela, apabila sudah tidak ada lagi jalinan dengan kita, artinya misalkan jauh dengan kita atau putus dengan kita karena suatu hal, misalkan yuhfil jamilah, yang baik-baiknya dia tutupi, wa yudhirul buhtana, malah yang jelek-jelek dia sebar kemana-mana. Ceritain kejelekan kita, kekurangan kita, aib kita, diceritain sama dia. Yang buruknya dia tutupi. Nah, itulah orang yang tercela. Yang sayangnya kebanyakan yang ini yang terakhir. Yang pertama ini yang langka. Nah, ini yang langka ini yang harus dijaga, dipelihara. Ya. Wakun jadilah engkau, wallahu a'lam bishawab. Cukuplah ya. Ini segini juga pantatnya. Pantat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi tuntunan buat kita, bukan untuk menghujat, ya. Bukan untuk menghujat orang lain, tapi untuk dijadikan sebagai tuntunan untuk kita dalam rangka membina diri menjadi seorang hamba yang baik dalam berhablum minanas, gitu. Yang selama ini kita ini masih belum piar gitu, menjalin persahabatan itu seperti gimana sih, gitu. Dalam pandangan Allah, dalam pandangan ilmu, dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, melalui kitab ini kita mendapatkan tuntunan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita
melalui nasihat-nasihat Imam Ghazali dalam kitab ini. Dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا آل والإخوان وسائر الإخوان ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي بكل سوني صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه دالة سبي والحمد لله بالباء والثناء والحمد لله بالباء والثناء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم. Power on.